Shalom, perkenalkan nama saya Shalomita Agnesia Jessica Goni dengan NIM 2214201174, kelas A6 semester 1, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia oleh dosen Nurse Fania Tampilan SKP MKes. Pada saat ini saya akan membahas tentang asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar manusia mengenai manajemen nyeri. Pengertian nyeri. Nyeri adalah suatu keadaan yang memengaruhi seseorang yang keberadaannya diketahui hanya jika orang tersebut pernah mengalaminya. Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan, bersifat sangat subjektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang dalam hal skala atau tingkatannya. Hanya orang tersebutlah yang dapat menjelaskan atau mengevaluasi nyeri yang dialaminya. Teori nyeri. Yang pertama, teori pemisahan. Menurut teori ini, rangsangan sakit masuk ke medula spinalis melalui carno dorsalis yang bersinaps di daerah posterior. Kemudian, naik ke traktus lisur dan menyelang di garis median ke sisi lainnya dan berakhir di korteks sensoris tempat rangsangan nyeri tersebut diteruskan. Yang kedua, teori pola. Rangsangan nyeri masuk melalui akar ganglion dorsal ke medula spinalis dan merangsang aktivitas sel T. Hal ini mengakibatkan suatu respon yang merangsang ke bagian yang lebih tinggi, yaitu korteks cerebri. Serta kontraksi menimbulkan respon dan otot berkontraksi sehingga menimbulkan nyeri. Persepsi dipengaruhi oleh modalitas respon dari reaksi sel T. Yang ketiga, teori pengendali gebang. Menurut teori ini, nyeri tergantung dari kerja serat saraf besar dan kecil yang keduanya berada di dalam akar ganglion doralis. Rangsangan pada serat besar akan meninggalkan aktivitas substansia gelatinosa yang mengakibatkan tutupnya pintu mekanisme sehingga aktivitas sel T terhambat dan menyebabkan hantaran rangsangan ikut terhambat. Rangsangan serat besar dapat langsung merangsang korteks cerebri. Hasil persepsi ini akan dikembalikan ke dalam medula spinalis melalui serat efferent dan reaksinya mempengaruhi aktivitas sel T. Rangsangan pada serat kecil akan menghambat aktivitas substansi gelatinosa dan membuka pintu mekanisme, sehingga merangsang aktivitas sel T yang selanjutnya akan menghantarkan rangsangan nyeri. Yang keempat, teori transmisi dan inhibisi. Adanya stimulus pada nisiseptor melalui transmisi impuls-impuls saraf, sehingga impuls nyeri menjadi efektif oleh neuron transmitter yang spesifik. Kemudian, inhibisi impuls nyeri menjadi efektif oleh impuls-impuls pada serabut-serabut besar yang memblok impuls-impuls pada serabut lamban dan endogen opiat sistem supresif. Klasifikasi nyeri. A. Nyeri berdasarkan sifatnya. Klasifikasi nyeri. A. Nyeri berdasarkan sifatnya. 1. Incidental pain, yaitu nyeri yang timbul sewaktu-waktu lalu menghilang. Yang kedua, steady pain, yaitu nyeri yang timbul dan menetap serta dirasakan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, paroxysmal pain, yaitu nyeri yang dirasakan berintensitas tinggi dan kuat sekali. Nyeri tersebut menetap kurang lebih 10-15 menit lalu menghilang, kemudian timbul lagi. B. Nyeri berdasarkan waktu lamanya serangan. Pertama, nyeri akut. Nyeri yang dirasakan dalam waktu yang singkat dan berakhir dalam 6 bulan. Sumber dan daerah nyeri diketahui dengan jelas. Rasa nyeri mungkin sebagai akibat dari luka, seperti luka operasi. Yang kedua, nyeri kronis. Nyeri yang dirasakan lebih dari 6 bulan. Nyeri kronis ini polanya beragam dan berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ragam pola tersebut ada yang nyeri timbul dengan periode yang diselingi interval bebas dari nyeri, lalu timbul kembali, dan begitu seterusnya. Ada pula pola nyeri kronis yang konstan, artinya rasa nyeri tersebut terus-menerus terasa makin lama semakin meningkat intensitasnya walaupun telah diberikan pengobatan, misalnya nyeri karena neoplasma. C. Nyeri berdasarkan berat ringannya. Pertama, nyeri ringan. Nyeri dengan intensitas rendah. Pada nyeri ini, seseorang bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa atau tidak mengganggu aktivitas. Yang kedua, nyeri sedang. Nyeri dengan intensitas sedang atau menimbulkan reaksi fisiologis maupun psikologis. Yang ketiga, nyeri berat. Nyeri dengan intensitas yang tinggi.
Pada nyeri ini, seseorang sudah tidak dapat melakukan aktivitas karena nyeri tersebut sudah tidak dapat dikendalikan oleh orang yang mengalaminya. Etiologi. Pertama, mekanis. A. Trauma jaringan tubuh kerusakan jaringan, iritasi langsung pada reseptor nyeri, peradangan. B. Perubahan dalam jaringan, misal odem. Pemekaan pada reseptor nyeri bradikinin, merangsang reseptor nyeri. C. Sumbatan pada saluran tubuh, distensi lumen saluran. D. Kejang otot, rangsangan pada reseptor nyeri. E. Tumor, penekanan pada reseptor nyeri iritasi pada ujung-ujung saraf. 2. Termis, panas atau dingin yang berlebihan, misalnya luka bakar, kerusakan jaringan merangsang termosensitif reseptor nyeri. Ketiga, kimia. A. Iskemia jaringan, misalnya blok pada arteri koroneri rangsangan pada reseptor karena tertumpunya asam laktat bradikinin di jaringan. B. Kejang otot sekunder dari rangsangan mekanis menyebabkan iskemia jaringan. Patofisiologi. Munculnya nyeri berkaitan dengan reseptor dan adanya rangsangan. Reseptor nyeri yang dimaksud adalah nosiseptor, merupakan ujung-ujung saraf sangat bebas yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki myelin yang tersebar pada kulit dan mukosa, khususnya pada viscera, persendian dinding arteri, hati, dan kandung empedu. Reseptor nyeri dapat memberikan respon akibat adanya stimulasi atau rangsangan. Stimulasi tersebut dapat berupa zat kimiawi seperti histamine, bradikinin, prostaglandin, dan macam-macam asam yang dilepas apabila terdapat kerusakan pada jaringan akibat kekurangan oksigenasi. Stimulasi yang lain dapat berupa termal, listrik, atau mekanis. Selanjutnya, stimulasi yang diterima oleh reseptor tersebut ditransmisikan ke serabut C. Serabut-serabut aferen masuk ke spinal melalui akar dorsal, serta sinaps pada dorsal horn. Dorsal horn terdiri atas beberapa lapisan atau laminae yang saling bertautan. Di antara lapisan 2 dan 3 berbentuk substansia gelatinosa yang merupakan saluran utama impuls. Kemudian, impuls nyeri menyeberangi sumsum tulang belakang pada interneuron dan bersambung ke jalur spinal ascendens yang paling utama, yaitu jalur spinothalamic tract atau jalur spinothalamus tract yang membawa informasi tentang sifat dan lokasi nyeri. Dari proses transmisi terdapat 2 jalur mekanisme terjadinya nyeri, yaitu jalur opiat dan jalur non-opiat. Jalur opiat ditandai oleh pertemuan reseptor pada otak yang terdiri atas jalur spinal descendens dari talamus yang melalui otak tengah dan medula ke tanduk dorsal dari sumsum tulang belakang yang berkonduksi dengan nosiseptor impuls supresif. Serotonin merupakan neuron transmitter dalam impuls supresif. Sistem supresif lebih mengaktifkan stimulasi nosiseptor yang ditransmisikan oleh serabut A. Jalur non-opiat merupakan jalur descendens yang tidak memberikan respons terhadap naloxon yang kurang banyak diketahui mekanismenya. Tanda dan gejala antara lain gangguan tidur, posisi menghindari nyeri, gerakan menghindari nyeri, raut wajah kesakitan, menangis dan merintih, perubahan nafsu makan, tekanan darah meningkat, nadi meningkat, pernafasan meningkat, depresi dan frustasi. Pemeriksaan penunjang. A. Pemeriksaan USG untuk data penunjang apabila ada nyeri tekan di abdomen. B. Ronsen untuk mengetahui tulang atau organ dalam yang abnormal. C. Pemeriksaan lab sebagai data penunjang pemeriksaan lainnya. D. CT scan cedera kepala untuk mengetahui adanya pembuluh darah yang pecah di otak. Penata laksanaan medis. Pertama, mengurangi faktor yang dapat menambah nyeri, misalnya ketidakpercayaan, kesalahpahaman, ketakutan, dan kelelahan. Yang kedua, memodifikasi stimulus nyeri dengan menggunakan teknik-teknik berikut ini. Teknik latihan pengalihan, misalnya menonton televisi, berbincang-bincang dengan orang lain, mendengarkan musik. Teknik relaksasi, menganjurkan pasien untuk menarik nafas dalam-dalam dan mengisi paru-paru dengan udara, menghembuskannya secara perlahan, melemaskan otot-otot tangan, kaki, perut, dan punggung, serta mengulangi hal yang sama sambil terus berkonsentrasi hingga didapat rasa nyaman, tenang, dan rileks. Stimulasi kulit, menggosok dengan halus pada daerah nyeri, menggosok punggung, mengompres dengan air hangat atau dingin,
dan memijat dengan air mengalir. Ketiga, pemberian obat analgesik merupakan metode yang paling umum untuk mengatasi nyeri, karena obat ini memblok transmisi stimulus agar terjadi perubahan persepsi dengan cara mengurangi kortikal terhadap nyeri. Ada 3 jenis analgetik, yakni A. Non-narkotik dan obat antiinflamasi non-steroid, B. Analgesik narkotik atau opiat, C. Obat tambahan atau koanalgesik. 4. Pemberian stimulator listrik, yaitu dengan memblok atau mengubah stimulus nyeri dengan stimulus yang dirasakan. Selanjutnya kita masuk pada konsep asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. A. Identitas. Mendapatkan data identitas pasien meliputi nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, nomor registrasi, dan diagnosa medis. B. Riwayat kesehatan. Meliputi keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat penyakit dahulu, apakah kemungkinan pasien belum pernah sakit seperti ini atau sudah pernah, riwayat kesehatan keluarga, meliputi penyakit yang turun-temurun atau penyakit tidak menular, dan riwayat nyeri. Pengkajian dapat dilakukan dengan cara PKRST atau P sebagai pemicu, yaitu faktor yang mempengaruhi gawat atau ringannya nyeri, Q atau quality dari nyeri, seperti apakah rasa tajam, tumpul atau tersayat, R region, daerah perjalanan nyeri, E severity adalah keparahan atau intensitas nyeri, T atau time adalah waktu atau lama serangan atau frekuensi nyeri. B. Macam skala nyeri. Pertama, skala numerik. Nyeri skala ini sudah biasa dipergunakan dan telah divalidasi. Skala numerik dari 0 hingga 10 di bawah ini dikenal juga sebagai visual analog scale. 0 merupakan keadaan tanpa atau bebas nyeri, sedangkan 10 suatu nyeri yang sangat hebat. Yang kedua, visual analog scale. Terdapat skala sejenis yang merupakan garis lurus tanpa angka. Bisa bebas mengekspresikan nyeri ke arah kiri menuju tidak sakit, arah kanan sakit tak tertahankan, dengan tengah kira-kira nyeri yang sedang. Yang ketiga, skala wajah. Skala nyeri 6 wajah dengan ekspresi yang berbeda, menampilkan wajah bahagia hingga wajah sedih. Juga digunakan untuk mengekspresikan rasa nyeri. Skala ini dapat dipergunakan mulai anak usia 3 tahun. C. Kebutuhan biopsikososial spiritual. Kebutuhan ini meliputi bernafas, makan, minum, eliminasi, gerak dan aktivitas, istirahat tidur, kebersihan diri, pengaturan suhu, rasa aman dan nyaman, sosialisasi dan komunikasi, prestasi dan produktivitas, pengetahuan, reaksi dan ibadah. D. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, keadaan umum. Keadaan umum meliputi kesan umum, kesadaran, postur tubuh, warna kulit, turgor kulit, dan kebersihan diri. Kedua, gejala kardinal. Gejala kardinal meliputi suhu, nadi, tekanan darah, dan respirasi. Yang ketiga, keadaan fisik. Keadaan fisik meliputi pemeriksaan dari kepala sampai ekstremitas bawah. Pertama, inspeksi. Kaji kulit, warna membran mukosa, penampilan umum, keadekuatan sirkulasi sistematik, pola pernapasan, gerak dinding dada. 2. Palpasi. Daerah nyeri tekan, meraba benjolan atau aksila dari jaringan payudara, sirkulasi perifer, adanya nadi perifer, temperatur kulit, warna dan pengisian kapiler. Ketiga, perkusi. Mengetahui carian abnormal, udara di paru-paru atau kerja diafragma. Keempat, auskultasi. Bunyi yang tidak normal, bunyi murmur, serta bunyi gesekan. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Pertama, gangguan rasa nyeri, berat jenis trauma sel. Yang kedua, nutrisi kurang dari kebutuhan, berat jenis intake kurang. Yang ketiga, gangguan pola tidur, berat jenis gangguan rasa nyaman nyeri. Yang keempat, ansietas, berat jenis ancaman peningkatan nyeri. Kelima, gangguan mobilitas fisik, berat jenis nyeri pada ekstremitas. Keenam, intoleransi aktivitas, berat jenis nyeri pada tubuh. Ketujuh, defisit perawatan diri, berat jenis gangguan mobilitas fisik. Kedelapan, resiko ketidakberdayaan, berat jenis intoleransi aktivitas. Kesembilan, harga diri rendah, berat jenis defisit perawatan diri.
Intervensi. Pertama, gangguan rasa nyaman nyeri, berat jenis trauma sel. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah nyeri teratasi dengan kriteria hasil A. Adanya penurunan intensitas nyeri, B. Ketidaknyamanan akibat nyeri berkurang, C. Tidak menunjukkan tanda-tanda fisik dan perilaku dalam nyeri. Kedua, intoleransi aktivitas berat jenis nyeri pada tubuh. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah dapat teratasi dengan KH sebagai berikut. A. Pasien dapat melakukan aktivitasnya secara mandiri. B. Pasien tanda-tanda vital normal. Ketiga, gangguan pola tidur berat jenis gangguan rasa nyaman nyeri. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, kebutuhan tidur tercukupi dengan KH sebagai berikut. A. Kebutuhan jam tidur tercukupi. B. Pasien tampak segar. C. Tidak sering terbangun pada saat tidur. Demikianlah yang dapat saya bahas tentang asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar manusia mengenai manajemen nyeri. Jika ada salah kata, kiranya dapat dimaklumi. Sebelum video ini diakhiri, saya mengajak kepada teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi untuk dapat bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi baik dan terdapat 6 fakultas. Untuk info lebih lanjut, bisa cek link di bawah ini. Terima kasih.